Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Dila Fajrina. Kali ini kita masih membahas materi ekonomi SMA, yaitu pada pertemuan ini kita akan membahas tentang akuntansi. Materi akuntansi yang akan kita bahas kali ini adalah bukti-bukti transaksi, yang nantinya akan disertai dengan alat peraga, yaitu bukti-bukti dari transaksi pada perusahaan jasa. Transaksi dalam perusahaan jasa ada dua, yaitu yang pertama, transaksi yang menyebabkan kas keluar atau pengeluaran kas. Yang kedua, yaitu transaksi yang menyebabkan kas masuk atau penerimaan kas. Nah, untuk transaksi pengeluaran kas, jenis transaksinya ada dua, yaitu transaksi pelunasan hutang dan transaksi pembelian. Untuk jenis transaksi pelunasan hutang, bukti transaksinya ada dua, yaitu berupa cek dan bukti kas keluar. Sedangkan untuk jenis transaksi pembelian, bukti transaksinya dapat berupa nota kontan dan faktur. Baiklah, kita bahas transaksi pengeluaran yang pertama. Transaksi pengeluaran kas yang pertama yaitu transaksi pembelian. Pengeluaran kas untuk transaksi pembelian antara lain dapat berupa membeli keperluan perusahaan seperti perlengkapan kantor dan aset tetap. Pembelian tersebut dapat dilakukan secara tunai dan secara kredit. Jika pembelian dilakukan secara tunai, maka bukti transaksi yang dibuat adalah nota kontan. Sementara itu, jika pembelian dilakukan secara kredit, maka harus dibuat bukti transaksi berupa faktur pembelian. Yang pertama, nota kontan. Nota kontan adalah bukti transaksi yang kita terima atas pembelian secara tunai dari penjual. Pada gambar tersebut telah disajikan contoh dari nota kontan. Cara pengisiannya yaitu yang pertama, di nomor 1 itu adalah nama perusahaan, yang kedua itu adalah tanggal pembuatan nota kontan, yang ketiga adalah nomor dari nota kontan, yang keempat itu adalah nama pelanggan, yang kelima itu diisi dengan nama barang atau jenis barang, dan yang keenam itu adalah nama dan tanda tangan dari petugas yang berwenang. Bukti transaksi untuk transaksi pembelian yang kedua yaitu faktur pembelian. Faktur pembelian adalah bukti transaksi yang kita terima saat melakukan pembelian secara kredit. Pada gambar tersebut telah disajikan faktur pembelian. Cara pengisiannya hampir sama dengan nota kontan. Yang pertama itu adalah nama perusahaan atau nama tokonya. Yang kedua adalah tanggal dibuatnya faktur pembelian. Yang ketiga adalah nomor faktur pembelian. Yang keempat adalah nama pelanggan. Yang kelima nama barang atau jenis barang. Dan yang keenam adalah nama dan tanda tangan petugas yang berwenang. Berikutnya kita bahas transaksi pengeluaran kas yang kedua, yaitu transaksi pelunasan hutang. Setelah perusahaan melakukan pembelian secara kredit, tentu perusahaan mempunyai kewajiban untuk membayar hutang kepada supplier. Pengeluaran kas untuk membayar hutang tersebut dilakukan harus melalui persetujuan manajer keuangan. Selain itu, transaksi ini juga harus disertai dengan bukti berupa cek dan bukti kas keluar. Kita bahas tentang cek dulu. Cek adalah bukti transaksi yang harus kita buat saat terjadi pembayaran kepada pihak lain, misalnya pelanggan, penjual, dan karyawan melalui akun bank perusahaan. Pihak lain tersebut akan mendapatkan dana ketika mereka menukarkan cek yang telah kita berikan
sejumlah dengan uang yang tertera pada cek tersebut. Di gambar telah tersaji contoh dari cek. Yang nomor 1 itu adalah nomor cek, 2 adalah tanggal pembuatan cek, 3 adalah nomor rekening perusahaan, 4 adalah tujuan pemberian cek, yang 5 nominal yang akan kita bayarkan, yang 6 adalah tanda tangan dan cap perusahaan. Bukti transaksi dari pelunasan hutang yang kedua yaitu bukti kas keluar. Dokumen ini berfungsi sebagai perintah pengeluaran kas kepada bagian kas sebesar nilai yang tercantum dalam dokumen tersebut. Kas tersebut dikeluarkan untuk melakukan pembayaran hutang kepada pihak lain. Bukti ini hanya dibuat untuk keperluan intern perusahaan karena hanya untuk keperluan pencatatan saja. Di gambar telah disajikan contoh dari bukti kas keluar. Bukti kas keluar itu yang nomor 1 adalah nomor bukti kas keluar. Nomor 1 adalah data perusahaan, nomor 2 adalah nomor bukti kas keluar, yang nomor 3 adalah nomor cek, yang nomor 4 tanggal pembuatan bukti kas keluar, yang nomor 5 adalah kepada siapa tersebut tujuan pembayarannya, yang kelima jumlah yang keenam adalah jumlah yang dibayarkan, yang ketujuh jenis barang, dan yang kedelapan adalah tanda tangan dan nama petugas yang bersangkutan. Transaksi yang terjadi dalam perusahaan jasa yang kedua yaitu transaksi penerimaan kas. Transaksi penerimaan kas ini jenis transaksinya ada 2, yaitu transaksi pelunasan piutang, yang kedua transaksi pembayaran tunai. Transaksi pelunasan piutang bukti transaksinya adalah bukti kas masuk, sedangkan untuk jenis transaksi pembayaran tunai bukti transaksinya adalah kwitansi. Transaksi pembayaran tunai terjadi saat pelanggan membayar secara tunai atas penyerahan jasa perusahaan yang telah dilakukan. Transaksi ini mengharuskan perusahaan membuat bukti penerimaan berupa kwitansi. Sejumlah kwitansi harus memakai SUS dan sebagian lagi tidak menggunakan SUS. SUS kwitansi adalah bagian kwitansi yang tertinggal pada buku kwitansi sebagai bukti penerimaan uang. Kwitansi yang tidak menggunakan SUS biasanya dibuat rangkap 2, tembusannya sebagai pengganti SUS. Di tampilan telah disajikan bentuk dari kwitansi. Dari kwitansi dapat dilihat yang nomor 1 adalah nomor kwitansi, yang nomor 2 adalah jumlah uang yang diterima, yang ketiga adalah transaksi yang terjadi, yang keempat jumlah uang yang diterima tetapi dalam bentuk huruf, yang kelima tanggal pembuatan kwitansi, dan yang keenam adalah nama perusahaan atau toko. Terakhir, transaksi yang terjadi pada perusahaan jasa yaitu transaksi pelunasan piutang. Tidak semua pembayaran atas jasa perusahaan terjadi secara tunai. Pelanggan dapat melakukan pembayaran secara kredit, sehingga penerimaan pendapatan perusahaan terjadi secara kredit juga. Penerimaan secara kredit ini harus menyertakan bukti berupa bukti kas masuk. Bukti ini hanya dibuat untuk keperluan intern perusahaan saja, karena hanya digunakan untuk keperluan pencatatan saja. Di sana telah disajikan bentuk dari bukti kas masuk. Pada bukti kas masuk, yang nomor 1 itu adalah data perusahaan, nomor 2 adalah nomor bukti kas masuk, nomor 3 adalah nomor cek, yang nomor 4 adalah tanggal pembuatan bukti kas masuk, nomor 5 adalah asal pembayaran atau dari siapa pembayaran tersebut, yang keenam
jumlah uang yang diterima, yang ketujuh jenis barang, dan yang kedelapan adalah tanda tangan dari petugas yang berwenang. Cukup sekian materi hari ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.